ada pesan khusus, ini tadi mendadak ada info, ada pesan khusus dari kerabat yang kebetulan tidak bisa hadir, tapi sedang disiapkan oleh panitia. Menjaga acara selanjutnya. Baik, kita akan melihat sebelum kita akan mendengar sambutan dari sesepuh keluarga Bin Yasin, sebaiknya kita akan melihat terlebih dahulu video sejarah Bin Yasin, ya. Tapi sebelum itu, ya, maafin ya, kita ada pantun terlebih dahulu, Om. Iya. Nanti dibantu cakapnya, ya. Oke, dibantu cakapnya. Ada rangkul nastar di atas loyang. Oke, enak disantap meski sedikit asin. Bapak tak kenal maka tak saya. Mari kita simak video keluarga Bin Yasin. Mungkin izin sambil saya bacakan ya, itu yang belakang supaya itu. Jadi ini awalnya kenapa dinamakan Bin Yasin itu adalah karena sesepuh kita, ya. Yai Yasin dan Yai Safinah adalah dua orang figur yang kita tahu mungkin tidak semuanya tahu fotonya, tidak semuanya tahu bagaimana rupa beliau berdua. Tapi beliau berdua lah yang insya Allah menyatukan kita semua di sini. Salam untuk beliau juga. Dan beliau memiliki 6 orang anak. Mohon izin. Itu lagi sedikit. Nah ya, jadi ada Mbak Muatara, Mbak Nur Yasin, Mbak Zahra, Mbak Saadah, Mbak Sadiah, dan Mbak Badriah. Saya sendiri insya Allah hanya pernah ketemu dengan Mbak Badriah. Ya. Itu pun sudah lama sekali. Ya, itu ya, betul ya. Ya, saya konfirmasi. Saya takutnya keliru. Ya. Sebenarnya beliau-beliaunya banyak sudah mendahului kita. Tapi ya alhamdulillah dengan segala kekuatan dan izin Allah kita semua bisa berkumpul di sini. Mungkin tidak asal. Ya. Jadi disampaikan oleh Om Ibu bahwa pusatnya mana? Itu pertanyaan menarik, ya, pertanyaan menarik Bapak Ibu, karena sebenarnya kalau asal-asalnya itu dari Pantai Kuanyar, Bangkalan Madura, dan dari Bangil. Sebenarnya dua itu. Tapi dalam perjalanannya, nah, jadi menarik kali ini menurut referensi langsung dari Mbak Said, ya, dari Mbak Umar Said. Awalnya Mbak Yasin itu apa istilahnya? Berdagang ke Pantai Kuanyar, ke daerah Madura, kemudian bertemu dengan Mbak Safinah. Ya. Kemudian pada saat itu, pada saat berdagang, Mbak Yasin mendengar kok ada yang ngaji, kok merdu, begitu ya, kok menenangkan dan menyenangkan begitu lantunan Qurannya. Nah kemudian dicarilah informasi dan ternyata yang mengaji itu adalah Mbak Safinah. Monggo. Ada yang sudah pernah ke Pantai Kuanyar, Madura? Yang kecuali dari Madura, yang dari Madura pasti pernah. Saya sendiri pernah, tapi sudah lama memang saya. Ya. Nah, ini kenapa disebut rumpun? Karena rumpun itu satu kesatuan ya. Jadi diharapkan memang harapannya ke depan ini kita sudah sebagai satu kesatuan, tidak hanya rumpun 1, 2, 3, 4, 5, tapi keluarga besar Bin Yasin. Next. Ini kita singkat saja Bapak Ibu mohon izin. Kita tidak secara mendetail, kita singkat saja. Nanti insya Allah akan ditambahkan lagi oleh sesepuh kita yang sudah hadir. Nah ini ya. Jadi sekitar tahun 1955 mungkin bisa dipaus, ada pertemuan antara Cik Badriah, Mbak Badriah, Mbak Safeh, Pak Nur Yasin, Mbak Nur Yasin, Mbak Hanan Rofi'i dan Mbak Halil di rumah Kauman. Ya sudah ya, jadi Madura, Bangil, Kauman ini. Ya. Ini makanya global ini. Ya. Mereka berbincang-bincang berebut dan ada gagasan untuk membentuk keluarga Bin Yasin, dikumpulkan. Jadi ya seperti BUPKI lah ya. Jadi kumpulkan untuk gimana kita mau proklamasi. Nah ini mau membentuk keluarga Bin Yasin. Next. Dan nanti ada yang menarik bahwa salah satu gagasan itu juga dilakukan di atas laut. Nanti muncul atau tidak ya? Nah, sekitar tahun 65-70 ada gagasan untuk dalam bentuk yayasan disponsori oleh Mbah Sofian.
Perkembangan selanjutnya mengadakan pertemuan bergilir di Binyasin Malang 1 bulan sekali secara rutin sampai saat ini. Insya Allah di setiap hari minggu pertamanya setiap bulan, terus kemudian juga Binyasin Surabaya, Binyasin Madura, Binyasin Jakarta, Jabodetabek itu juga melakukan pertemuan yang mungkin ya ada yang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Next. Berdasarkan ketepatan, karena memang seperti yang disampaikan, keluarga Binyasin ini majemuk sekali, heterogen sekali dari berbagai macam profesi dan punya berbagai macam latar belakang. Ini dari segi aktivitas, dari suatu pergerakan secara politis, jadi kita tidak hanya berkumpul dalam suasana kekeluargaan, tapi kita juga bergerak secara politis dalam artian kita harus memberikan dampak, ya. Jadi kenapa sih kok harus berpolitik supaya dampaknya itu tidak hanya terasa di keluarga Binyasin, tapi juga harapannya dirasakan oleh seluruh umat, begitu. Nah, ini harapan dari beliaunya bahwa selanjutnya Khatmul Quran itu ya, khatam Quran itu tidak hanya dimiliki oleh 1 atau 2 orang saja atau kelompok kecil saja dari Binyasin. Harapannya semua keluarga Binyasin sudah menjadi Khatmul Quran. Nah, jadi mungkin ada sedikit yang tidak disampaikan di situ, nanti kita konfirmasi kepada sesepuh bahwa dulu konon katanya sempat ada cerita bahwa ada beberapa kerabat dan sesepuh itu yang berlayar ke laut. Dan kemudian di tengah laut itulah, laut antara Madura dan Jawa ya, di tengah laut itulah kemudian muncul gagasan, yuk kita membuat atau membina suatu kelompok keluarga besar Binyasin. Selanjutnya, supaya kita semakin paham, kita langsung kepada beliaunya, sang narasumber yang sangat kita hormati, kita cintai, kepada yang terhormat Mbah Haji Umar Said untuk sedikit menjelaskan kenapa sih kok Binyasin ini perlu dikumpulkan dan tujuan mungkin bahwa Said ada yang perlu disampaikan, ada pesan-pesan khusus apa sih dari senior kita itu, kenapa sih kok Binyasin ini harus bersatu, apakah Binyasin ini akan diajak untuk mengguncang dunia? Saya terus terang aja, beberapa hari yang lalu saya dapat WA dari Presiden Binyasin. Lalu nanti waktu halal bihalal harus nyambut atas nama sesepuh. Jadi saya sudah sepuh sekarang ini. Ya. Dan kalau gitu saya panjang sejarah saja. Sejarah singkat, itu singkat itu 14 halaman, itu singkat, sampai siang lagi. Ya. Saya jadi betul-betul merasakan bahwa ya kita ini dalam satu kebersamaan. Nah, tidak memandang siapa dan apa. Ya. Kalau di sejarah itu kita sampai ada, sampai terakhir saya baca di WA itu ada yang alergi tentang politik. Mungkin nanti ada politik lagi sebetulnya. Ya. Padahal, ya, Rasulullah juga berpolitik, Islam berpolitik. Itu kalau kita baca sejarah. Ya, sehingga ada tulisan sedikit tentang siapa-siapa yang aktif di politik aktif. Itu ada Mas Khalid, itu Mas Khalid itu dia dari PSI, kemudian dia menjadi anggota DPR Jawa Timur DPI politik, kemudian dia setelah berapa tahun lagi dia menjadi anggota Golkar dan dapat sebagai anggota DPR RI di Jakarta. Tapi siapa Khalil itu? Khalil itu keluaran pondok pesantren dari mana ini pernah
terus Kediri, FKI di Gontor. Itu, Guru itu kan Gontor. Ya. Itu, tapi dia karena aktivitasnya itu, kemudian dia menjadi anggota itu. Itu. Tapi Holly ini orang keras. Ya, dia aktifnya menjadi ketua front anti komunis depan dia. Pada satu saat dia ada di Kuanyar itu ada seorang pemuda rakyat namanya Hamid dikalah sama dia tak Kuanyar. Terus kepala oposisinya orang komunis marah-marah dia. Akhirnya ditangkap, kemudian dia dipenjara 5 tahun di Bangkalan. Itu. Dan itu yang asli politik. Tapi di perguruan tinggi ini yang namanya presiden Pindatin ini, dia adalah orang yang cerdas, amanah dan istiqomah. Sejak tadi, dia pidato ininya untuk kiai rasa profesor, jadi berarti adalah kiai dan profesor. Ini profesor. Jarang mereka ini, sehingga dia angkat jadi presiden Bin Yasin global Indonesia. Kemudian ya sudah, teruskan ya. Waktunya habis ini ya. Baik. Jadi itu sebenarnya presiden. Ada ini sekjen. Sekjen menilai satu rukun 5 dan satu rukun 4. Nah. Sekarang kalau kita ngomong durasi, nggak bisa nyebut nama. Namanya panjang. Sudah, nama panjangnya siapa? Sorry. Saya kan yang siapa? Itu kan yang itu. Nah, jadi kalau ada di buku Bin ada nama itu harus ada dalam turun Anjana. Saya cuma memanggil Ipun, memang nggak ngerti kata Ipun ternyata kayu surah. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang kalau dunia sebut nama, sebut rumpun aja. Itu contohnya. Presiden itu 555. Ini 1. Sudah kita cukup. Lihat 5 itu adalah Pak dia, 51 Sofia ibunya, 5 lagi itu dan 1-nya anaknya. Kita lihat ya. Saya jauh itu. Kalau digital nggak ada sini. Sudah dimasuk di HP. Ya, tapi saya kan pakai pasien yang nggak punya HP dan tidak bisa baca HP, coba saya baca. Tapi ini belum komplit, belum berkembang. Maka saya mau pengaturan waktu. Iya, ya. Jadi gini, saya cuma mau diantarkan bahwa bagaimana kita ini kita bisa membaca sekaligus situasi global. Gampang toh, masukkan rumpun patungan itu masuk di disket. Kemudian diaktif. Sampul, oke. Kalau sampul, dia dikembangkan. Jadi harus oleh 1 sampai 6 itu hubungan terus sama sekjen. Ada kelahiran, ada kematian, lapor. Masuk di itu. Kemudian dikembangkan pada R1 sampai 6. Sudah dilakukan.
Hah? Jadi jangan mengaca itu pengguna action. Itu juga dibayar entah apa gitu. Ya itu. Saya tuh ingat Pak Guru sejarah. Bagaimana mulai sejarah? Ternyata ya namanya Yasin dan Fatimah itu ceritanya antik. Sudah ada kalau ketemu Nabi yang sama Fatimah itu, dan Fatimah itu adalah seorang khotim. Saya tahu khotim itu adalah seorang yang ngajinya sampai hatam. Khotim. Semua anak cucu Yasin, ya jangan ada khotim, tapi paling nggak bisa ngaji. Tambah lagi keluar dari Yasin. Selesai saja. Keluar. Kenapa? Karena sepupu kita itu yang mana-mana habis ada besarnya dari Fatimah itu dia itu khotim. Hatam semua dan matinya merdu, bukan kaya merdu, lain merdu. Makanya tertarik Yasin itu mengagumi Fatimah Landeka. Posturnya Fatimah itu jelek dan pendek. Yang menurut itu ada yang tinggi-tinggi. Antik ya, ada yang namanya Yasin itu kita oleh mereka itu sama itu pendek, Zahra pendek, Saja pendek, apalagi batu ya pendek semua. Tapi ada kelebihannya apa? Mereka khotim. Itu ibu sudah ada. Bagaimana ibu saya Haji itu khatam dari 137 3 hari. Ada tadi itu. Ya, jadi satu harinya berapa? 10 juz ngajinya. Yang bahasa ngaji itu kapan bisa ngaji 10 juz itu. Ada di terakhir itu ada. Mereka agak bisa apa? Karena bisa. Apa bacaan dibacanya yang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu panjangnya berapa? 2,5 juz. Oleh karena itu nilai kalau mau ngaji secara itu dia ada hari tanpa ngaji sampai hatam. Belum yang kenal. Di secara kita ngaji 5 menit, silakan menit, tapi setiap hari 10 menit. Ya. Kalau enggak, ya tidak bisa hatam. Bagaimana? Kalau kita belajar nawasi, jadi generasi kita itu yang simpulkan adalah mereka khotim. Para ngaji yang hatam. Tapi generasi sekarang dilanjutkan. Contohnya ini, Hafiz. Kata Hafiz itu. Nama Allah. Bukan sebutan. Hafiz mereka yang hafal Al-Quran. Kamu Hafiz kan? Ya Hafiz. Bukan Hafiz yang Hafiz semua. Di mana Hafiz itu? Di sini sudah kotaknya. Jadi kalau kamu tidak bisa Hafiz, bergerak khotim. Kalau bisa khotim harus bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, keluar sudah Yasin. Untuk baca mereka. Kalau mereka tidak bisa ngaji. Kamu teruskan kita dari turunan warisan kita dari Nusantara tersebut kita adalah khotim. Baca Quran. Itu masalahnya. Saya contohkan itu. Kalau saya sering datang ke malam, bukan tidur di dalam. Sekarang nggak ada tidur dalam.
Karena itu adalah sebelah selatannya kabupaten. Itu rumahnya Cibak Bajulok sama Taman Paket. Kalau kamu di situ masih kita dengar dia habis cukup ngaji. Suaranya enak. Tanpa itu bariton suaranya. Tapi kapan masuk cukup sampai waktu Tuhan ngaji. Yang batuan di kamar, aman saya di ruang tamu di dalam, saya ditinggalkan. Itu contohnya. Yang lain juga segera, yang lain turunan dari yang semuanya pasti mereka hakim. Ya, oke. Nah, sekarang kita melihat hadis. Ya sudah, kalau hadis sudah sampai di saja. Kalau saya cerita nanya, kalau cerita, tapi nanti baca saja. Jadi tadi buku yang sejarah itu supaya nanti sama cek diperbanyak, dibagikan pada mereka yang tidak punya hati bisa baca itu. Ya, saja. Jadi begini aja lah. Terakhir, pesan dengan teman-teman pada anak-anak kita. Jadi kita itu adalah selalu dalam kerja satu kebersamaan. Dan satu yang namanya bersatu beryakin ada kebersamaan. Bagaimana? Kalau tidak, saya kalau bertemu muka itu sulit, tapi tidak bertemu WA gampang, dengan satu gampang. Agar itu juga pakai HP. Iya dong, saya tanya. HP-nya isinya Al-Quran. Berarti mereka yang punya paham, apa bahannya? La yamasuhu illa mutahharun. Jangan sampai kamu bisa untuk apa? Al-Quran, maka harus itu. Bayangkan, kamu kalau nggak pakai uji dulu pun nggak, karena di sini pakai harus Al-Quran. Itu yang punya bantu. Kalau kamu lain nggak, yang namanya untuk Quran itu di luar mahfud, bukan yang disebutkan ini. Oleh karena itu, mari kita baca sejarah yang itu sudah menjadi apa yang kita miliki dari atas kita bahwa itu supaya dipahami bahwa setan menang kita itu dalam kebersamaan, bukan dari kelompok apa-apa, tapi dari satu forum silaturahmi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.